Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Seperti film yang satu ini menceritakan tentang seorang kakak beradik yang terjebak di negeri asing hingga masuk penjara gara-gara dipitnah membawa bubuk magic. Tapi sebelum kalur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Lockdown. Salah ketap. My name is Warden Setan. And this is Kantan. Ya, pria bernama Setan ini adalah seorang kepala sipir di penjara Hakan Maut. Penjara Hakan Maut ini merupakan penjara terberat di mana setiap narapidananya telah divonis seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali kemenangan dalam pertarungan. Anda bisa lihat sendiri wajah-wajah narapidananya, ternyata di balik mukanya yang imut-imut, kelakuan mereka sangatlah amit-amit. Hari itu kebetulan akan ada eksekusi bagi salah satu terpidana mati. Seorang biksu terlebih dahulu akan membimbing si calon mayit sebelum menerima hukuman. Proses pengeksekusian ditandai dengan 3 buah lampu, hijau, kuning, dan merah tanda eksekusi telah selesai. Jenazah lalu dimasukkan ke dalam peti, tinggal menunggu keluarga narapidana yang menjemput. Dari Myanmar kita beralih ke Amerika, berkenalan dengan seorang jurnalis bernama Charlie dan satu rekannya bernama Wallace. Mereka berdua sedang mengumpulkan bahan berita tentang peredaran narkoba di kota New York. Charlie tak sengaja merekam seorang pria tengah mengancam seorang wanita yang tak berdaya. Melihat itu, Charlie gak bisa tinggal diam, menyuruh Wallace tetap diam di mobil biar dia yang ngurusin para begundal itu. Charlie sempat meminta pria itu pergi dan jangan mengganggu si wanita, namun karena pria itu menolak, jiwa brutal Charlie muncul lalu menghajar para begundal itu. Wallace terpaksa menghentikan Charlie sebelum mereka berdua dalam masalah besar. Besoknya di kantor, Charlie kena marah atasannya gara-gara perkelahiannya semalam perusahaannya harus berurusan dengan hukum. Harusnya Charlie langsung menghubungi hansip setempat jika melihat kejahatan, bukannya bertindak sendiri. Jadinya, alih-alih dianggap pahlawan, Charlie malah dituduh melakukan kekerasan. Untuk itu sebagai hukumannya, Charlie akan diskors selama 2 minggu tanpa penerimaan gaji. Jelas dong Charlie protes, harusnya perusahaan membantunya mengklarifikasi masalah ini, bukan malah menyalahkannya. Untuk melampiaskan kekesalannya, Charlie berlatih tarung dengan saudara laki-lakinya bernama Jack. Saking kesalnya, Charlie gak mau menceritakan kejadian semalam kepada adiknya. Dia lebih antusias membahas tentang sasana ini yang katanya akan mendapatkan sponsor. Jack membenarkan hal itu asalkan mereka bisa mengalihkan nama kepemilikan sasana ini dari ayahnya kepada salah satu dari mereka. Artinya mereka harus mendapat persetujuan dulu dari sang ayah sebelum mengelola tempat ini secara legal. Masalahnya, ayah mereka tidak ada di Amerika, melainkan di penjara Myanmar setelah terjerat kasus narkomar. Lagian, Charlie juga udah gak mau lagi berurusan dengan ayah mereka yang dinilainya tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap keluarga. Meskipun begitu, Jack tetap akan berangkat ke Myanmar menemui ayahnya. Kalaupun rencananya gak berhasil, maka dia tinggal pulang saja.
Like, he's the guy who gets caught with drugs. People like that, they don't change, Jack. Narcissists just... Look what it did to Mom. I gotta do it. Takut terjadi apa-apa dengan Jack, lagian dia juga masih di skors, Charlie terpaksa ikut nemenin adiknya. Sebelum pergi, Charlie ngajarin sahabatnya Wallace cara membuat makanan kucing karena dia akan menitipkan kucingnya pada Wallace. Charlie kira-kira akan pergi selama 1 minggu. Selain ke Myanmar bertemu ayahnya, dia juga sekalian akan pergi ke Thailand untuk berlibur. Charlie ingin Wallace melakukan video call setiap malam agar kucingnya tidak merasa sedih dan Wallace bisa tahu di hotel mana Charlie menginap. It's very sad if we don't talk, so promise me, Wells. Oh, this is my little boy. You be good for Wells, okay? Oh, stay out of my fridge. Tiba di Thailand, mereka disuguhkan dengan pemandangan indah sambil menikmati jajanan lokal. Puas berada di Thailand, kini mereka melanjutkan perjalanan ke tujuan inti, yakni menemui sang ayah di penjara Hakan Maut Myanmar. Charlie sempat menolak berada di dalam, saking bencinya terhadap sang ayah, tapi Jack memohon agar kakaknya itu menemaninya. Are you sure you want to do this? I'm just gonna wait for you outside. Can you stay with me then? Yeah. Inilah Max, ayah Jack dan juga Charlie. Selama hampir 20 tahun mereka gak ketemu, tapi Max hanya menanyakan soal sasananya. Jack memberitahu kalau sasananya masih ada dan ibunya telah meninggal. Alih-alih bersedih, Max malah menyalahkan ibu mereka yang terlalu banyak minum dan udud. Membuat Charlie langsung emosi lalu keluar dari sana. Max mengaku sudah lama menunggu-nunggu momen ini bisa bertemu dengan kedua anaknya. Dan sebagai bukti bahwa dia merindukan mereka berdua, Max memperlihatkan foto Jack dan Charlie saat mereka masih odoleho atau masih kecil. Namun saat Jack mengutarakan maksud kedatangannya kemari hanya untuk meminta tanda tangan pengalihan akta sasana, Max langsung marah. Ternyata anak-anaknya datang bukan karena rindu, melainkan hanya ingin mengambil alih sasananya. That's my gym, Jack! I'm not just gonna give that to you! Goodbye, or hello, or whatever. Alhasil, Jack keluar dengan perasaan sedih. Ternyata kakaknya benar, kedatangan mereka ke sini hanyalah buang-buang waktu saja. Charlie berusaha menenangkan serta meyakinkan adiknya bahwa ayah mereka adalah orang brengsek dan tak pernah melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. You know what? Fuck him. We always figure it out, don't we? Let's get back to Bangkok. Let's go. Di penjara ini, Max memiliki sebuah jabatan yakni sebagai pelatih tinju. Jadi di penjara ini ada sebuah kompetisi tinju, siapapun boleh ikut serta dan pemenang kompetisi tinju tersebut akan diberi hadiah yaitu sebuah kebebasan. Hampir dalam setiap pertandingan, Warder Setan selalu hadir menonton di tribun, termasuk 2 orang konten kreator yang merupakan keponakan Warder Setan. Tak main-main, meskipun acara itu ilegal dan amatir, tapi pengelola pertarungan sangatlah profesional. Bahkan mereka menyewa seorang model sabun colek bernama Yuyun agar membuat suasana tambah meriah. Welcome to that round. Watch it live on the Fighting for Freedom app. Setelah pertandingan, Max dipanggil oleh Warder Setan memperkenalkan 2 orang keponakannya. Orang hitam manis ini namanya Kungkrit dan satu lagi mirip Jordi El Nino namanya Satra. Mereka berdua punya rencana akan menyiarkan pertarungan di penjara ini secara live streaming di semua platform sosial media. Menurut mereka, bahan konten pertandingan ini sudah cukup bagus, hanya saja akan lebih menggiurkan dan menjual bila di dalamnya diisi oleh orang asing. Warder Setan ingin Max mencari petarung asing yang bisa bertarung di tempat ini, dan bila Max dapat memenuhi permintaannya, maka Warder Setan berjanji akan membebaskannya. Tawaran itu pastinya cukup menggiurkan bagi Max.
tinggal dia mencari mangsa siapa yang akan dijadikan targetnya. Sementara itu, Jack dan Charlie masih menikmati hiburan malam di Thailand. No abok, no party. Besoknya, pagi-pagi mereka menikmati sarapan sembari menikmati pemandangan indah di sudut kota Bangkok. Charlie melakukan video call dengan Wallace dan juga kucingnya, sedangkan Jack dipanggil pegawai hotel karena ayahnya ingin bicara melalui sambungan telepon. Ya, mereka akhirnya kembali ke penjara setelah ayahnya mengaku bersedia memberikan tanda tangannya. Tapi kali ini kantong mereka disita, alasan kalau ke dalam gak boleh membawa tas serta harus mengisi formulir terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang petugas berteriak yang mengisyaratkan bahwa Jack telah membawa barang haram. Charlie yang tak terima adiknya dituduh langsung bereaksi hingga gelut pun tak bisa dihindari lagi. Setelah semalaman dikurung di ruang isolasi, Charlie dikeluarkan petugas, disambut riuh oleh para napi yang jarang melihat cewek seger. Charlie dimasukkan ke dalam penjara biasa, disusul oleh Jack beberapa saat kemudian. Momen itu disaksikan oleh orang-orang koplok ini di balik layar. Kungkrit dan Setra sangat senang meskipun mereka tak menyangka kalau Max akan mengorbankan kedua anaknya. Di tempat berbeda, Wallace coba menghubungi Charlie, tapi HP-nya gak aktif. Dia hanya memberikan foto-foto kucingnya saja, siapa tahu Charlie lagi asik liburan, sampai-sampai lupa dengan kucingnya. Di penjara, Jack dan Charlie sama sekali gak menyangka kalau nasib mereka akan tragis seperti ini. Charlie yakin kalau ini pasti perbuatan ayah durhakanya. Kenapa tiba-tiba ayahnya berubah pikiran secara cepat dan tahu-tahu di tasnya terdapat barang haram? Tak berapa lama, si setan datang beserta anak buahnya. Charlie dan Jack sangat senang karena orang ini bisa bahasa Inggris. Mereka mengutarakan niatnya mengadu kepada konsulat Amerika yang ada di sana kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi si setan gak mau menggubrisnya, mengatakan kalau di sini dialah yang punya wewenang. Pokoknya mereka hanya punya dua pilihan, bertarung atau membusuk di penjara. Mulai hari ini, si setan akan mengenalkan mereka berdua dengan napi lain. Charlie akan dibawa ke tempat tahanan wanita, sedangkan Jack ke tahanan pria. Jack sempat meminta tolong kepada seorang biksu, tapi biksu itu tak mengerti bahasa Inggris dan hanya mengucapkan Amitabha. Di sana, Jack bertemu dengan orang Amerika lain bernama Simon yang sudah cukup lama berada di penjara tersebut. Jack bertanya bagaimana keadaan penjara ini. Simon menjawab sangat buruk, kecuali dia bisa menyatu dengan sistem yang ada di penjara ini. Minimal seperti dirinya masuk ke tim para petinju agar kehidupannya bisa lebih baik. Simon lalu memberitahu kalau biksu sudah keluar, itu tandanya akan ada tahanan yang akan dieksekusi. Pandangan Jack tertuju pada 3 orang jamet yang menatap sinis kepadanya. Simon memberitahu kalau mereka adalah trio ubur-ubur yang gak suka dengan orang asing. Simon menjelaskan kalau orang tampan ini meminta Jack untuk menyetor rokok setiap hari jika dia tak mau dijadikan pelayan. Karena Jack mengaku tidak suka merokok, pria blasteran kuyang ini langsung menyerangnya. Diam-diam, Max melihat kelakuan anaknya tadi, senang karena Jack ternyata memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik. Tak hanya Jack, Charlie juga bertemu dengan tahanan asing lain bernama Oma. Dia mengajarkan Charlie cara membeli makanan, yakni dengan menukarnya pakai 2 batang rokok. Jika tidak begitu, maka mereka hanya akan diberi makanan basi.
Oma memberitahu jika hidup Charlie ingin sedikit lebih baik, maka Charlie harus menjadi petarung di tempat ini. Para petarung setidaknya akan mendapatkan perlakuan sedikit berbeda dari tahanan biasa, mulai dari makanan hingga fasilitas. Semua pertarungan di sini diatur oleh orang kulit putih bernama Max. Meski statusnya sama seperti yang lain tahanan biasa, tapi Max cukup berkuasa di sini karena dekat dengan Warder Setan. Tiba-tiba, dua preman wanita sengaja menabrak Charlie ingin membuat keributan. Dia yang nabrak tapi ingin Charlie yang minta maaf. Kan goblok. Tentu saja Charlie tak terima, jiwa brutalnya kembali muncul saat itu juga. Perkelahian terhenti setelah muncul para petugas melerai mereka. Perkelahian itu juga disaksikan melalui CCTV oleh Konkrit dan Satra. Mereka optimis akan meraup banyak keuntungan saat Charlie berhadapan dengan JJ, si pembunuh berdarah dingin. Malamnya, Max mengunjungi sel kedua anaknya, ingin mereka mengikuti kesempatan yang diberikan jika mereka ingin hidup sedikit lebih baik. Setelah Max pergi, Jake sangat bersedih, menyesal telah membawa Charlie ikut bersamanya. You were right. This is all my fault. Okay, you hear me? It's not your fault. I need you here with me, okay? Jack? Yeah. Neng Yuyun kembali mempromosikan tarung jeruji besi di sebuah platform, memperkenalkan Sancai sebagai petarung laki-laki paling kuat. Ada juga JJ, petarung wanita paling ditakuti di jeruji besi. Mereka berdua akan terus bertarung demi sebuah kebebasan. Besoknya, mereka bertemu dengan Simon dan juga Max. Mereka bersedia menjadi petarung, asalkan mereka memiliki sel sendiri serta mendapat fasilitas yang sama seperti para petarung lain. Max pun menyetujuinya, dan mulai hari ini mereka akan memulai latihan. You owe me 4 cartons. Di ruangan khusus, Konkrit dan Satra terus memantau kegiatan para tahanan, di mana Satra mengutarakan idenya agar siaran streaming itu hanya disiarkan di pasaran benua Asia saja. Mereka tak mau mengambil resiko sebab Jack dan Charlie merupakan orang Amerika. Kini setiap hari waktu mereka diisi dengan latihan, tak lepas dari teror-teror kecil dari para tahanan lain. Warder Setan membahas langkah selanjutnya bersama Max. Max akan membebaskan kedua anaknya jika mereka benar-benar menjadi seorang juara, dan jika kalah, maka mereka harus terus berjuang hingga mendapatkan kemenangan. Kita ke Amerika. Wallace mendatangi atasan Charlie, mengirimkan rekaman kejadian malam itu yang menyatakan bahwa Charlie tidak bersalah. Dia juga menanyakan apakah Charlie memberinya kabar, karena seharusnya Charlie sudah pulang hari Jumat lalu. Sayangnya, Lilis juga tak mendapat kabar apapun tentang Charlie, membuat Wallace sedikit khawatir. Balik lagi ke penjara, hari itu ketika lampu eksekusi terlihat menyala, tanda kalau hari ini akan ada satu tahanan yang meninggal. Simon menjelaskan jasad itu nantinya akan disimpan di depan gerbang. Jika ada pihak keluarga yang mengklaim, maka jasad itu akan dibawa. Sebaliknya, jika tidak ada yang mengklaim, maka jasadnya akan dikremasi, lalu abunya akan dijual ke pasar buat penggosok piring. Tak berselang lama, Max memberitahu Jack dan Charlie kalau besok mereka berdua sudah siap bertanding di laga kualifikasi. Pokoknya mereka harus menang, dan kalah adalah pilihan yang buruk. Jack akan menghadapi Lex, sedangkan Charlie akan menghadapi Netra. Curiga karena telepon temannya selalu gak aktif, Wallace coba menghubungi manajer hotel tempat Charlie menginap. Si manajer mengatakan bahwa dia juga mengkhawatirkan mereka berdua. Tas mereka masih berada di penginapan, tapi orang-orangnya tidak ada. Membuat Wallace jadi tak tenang, ingin menyusulnya ke Thailand.
Yah, inilah lawan Jack malam ini, namanya Lek. Dia dipenjara gara-gara ketahuan mencuri Yakult di Indomaret. Dan sekarang dia akan bertarung demi kebebasan. Sementara Jack dikenal dengan remaja Amerika yang nakal, masuk penjara gara-gara menyelundupkan narkomar. Dan pertandingan pun dimulai. Social's gonna eat this up. Max yang menjadi pelatihnya mengarahkan Jack agar banyak menyerang lawannya ke bagian atas, mengingat kuda-kuda Silek sangatlah bagus. Konkrit dan Satra mengaku puas dengan penampilan apik Jack di atas ring, tinggal melihat Charlie apakah dia sehebat adiknya atau tidak. Kedatangan Charlie disambut cemoohan dari para penonton dan Charlie mengaku gugup dengan situasi itu. Ditambah lagi suara suling dan tagoni di balik podium mengingatkannya pada suasana di tanah Sunda. Use your jab. Keep yourself at distance. Penampilan Charlie itu membuat orang-orang konten kreator ini sumringah, yakin kalau live streamingnya akan banyak diminati oleh banyak orang. Selesai bertanding, dua kakak beradik ini kembali ke dalam selnya. Jack berusaha menghibur kakaknya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Besoknya, Simon menghampiri Jack dan Charlie, katanya Max ingin bicara dengan mereka berdua. Max langsung memuji gaya bertarung Jack yang luar biasa, terlebih lagi kepada Charlie. Tak menyangka kalau anak gadisnya juga bisa bertarung meskipun bukan petarung profesional. Max berjanji akan mengeluarkan mereka berdua karena sebagai pelatih tinju di penjara ini, dia mengetahui kelebihan dan kekurangan para petarungnya. Namun, Charlie yang udah kecewa sama sekali tidak mempercayainya. I don't need anything from you. Meskipun begitu, mereka berdua tetap berlatih di bawah arahan tim sang ayah. On the inside. 1, 2. Up, back, hook. Atta boy. Yeah. Nah, karena udah beberapa hari gak ada kabar dari temannya, Wallace sengaja menyusul ke Thailand dan menginap di hotel tempat Charlie check-in pertama kali. Keesokan paginya, Konkrit dan Satra mengabarkan kalau minggu ini mereka berdua akan mulai menyebarkan live streaming secara gratis terlebih dahulu sebagai ajang promosi konten mereka. Max menganggap kalau itu terlalu cepat, tapi kedua orang itu dan Warder Setan gak peduli. Pokoknya ini harus segera jadi uang besar agar dia dapat pensiun dini. It's gonna be impossible for you to avoid the clinch. Otherwise, this fight's gonna be over. Don't the clinch! Di sisi lain, Wallace juga mendatangi penjara Hakan Maut, menanyakan soal Jack dan Charlie kepada petugas sambil memperlihatkan foto mereka berdua. Si petugas dengan sinis menjawab bahwa dirinya tidak mengenali wajah mereka berdua. Wallace juga meminta agar dia diperbolehkan melihat rekaman CCTV, tapi petugas itu juga menolak, hanya memberikan sebuah formulir yang harus diisi jika dia ingin melakukan janji temu. Wallace juga menghampiri biksu yang biasa membimbing tahanan sebelum dieksekusi, menanyakan tentang Jack dan Charlie. Setahu si biksu, mereka berdua terjerat kasus narkomar. Wallace tentu tidak percaya, jangankan mengkonsumsi narkomar, meminum bodreksin saja Jack gak mau. Yakin kalau ini pasti ada yang tidak beres.
Di dalam, si petugas melapor kepada Warder Setan bahwa barusan ada orang Amerika yang mencari keberadaan Jack dan Charlie. Si Setan pastinya kaget, menyuruh petugas itu agar menutup semua kunjungan untuk sementara waktu. Karena merasa ada yang janggal, Wallace melaporkan hal itu kepada pihak berwajib sembari menanyakan prosedur bagaimana caranya agar dia bisa mengunjungi teman-temannya seandainya teman-temannya itu benar ada di penjara. Di pihak lain, kedatangan Wallace ke penjara cukup membuat Warder Setan ketar-ketir. Dia berencana akan membatalkan pertarungan lalu menyingkirkan kakak beradik itu. Tapi Max tak setuju. Dia sudah berjanji kepada anaknya bahwa mereka bisa keluar asalkan menjadi juara. Si Setan pun coba berkoordinasi dulu dengan dua keponakannya, termasuk keuntungan yang sudah mereka dapatkan selama live streaming. Mereka menjawab $350.000. Dan peminat tayangan mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Dengan sedikit suntikan dari Max, kalau Warder Setan akan memiliki uang yang cukup di hari pensiunnya nanti, Warder Setan langsung tergiur setuju melanjutkan pertarungan. Jangankan orang, setan aja butuh uang sekarang mah ya. Singkat cerita, pertarungan pun kembali digelar, di mana Konkrit dan Satra terlihat sibuk menyiapkan peralatan kontennya. Kali ini, Charlie akan berhadapan dengan JJ, pertarung wanita terhebat di penjara ini. Selesai ronde pertama, Max menghampiri Charlie, sedikit memberi motivasi kepadanya. Setelah itu, Max duduk di samping Warder Setan, di mana si Setan berkata kalau pertandingan malam ini sukses, maka Max akan dibebaskan, tapi tidak dengan anak-anaknya yang harus keluar lewat jalur juara. Masalahnya, meskipun bel jeda sudah berbunyi, JJ masih tetap menyerang Charlie. Charlie akhirnya tumbang dan si Warder tetap mengesahkan kemenangan JJ. Beralih ke Wallace, dia menelepon si Lilis agar membantu Jack dan Charlie membawa masalah ini ke ranah hukum. Tapi Lilis tak mau gegabah, mereka belum punya bukti kuat untuk membuat laporan. Mendengar nama Jack dan Charlie disebut di sebuah iklan, Wallace meminta orang itu agar mengulangi iklan yang didengarnya barusan. Sekarang giliran Jack yang bertanding. Max coba menghampirinya, tapi Jack yang sudah terlanjur kecewa hanya mengatakan kalau omongan ibu dan kakaknya selama ini ternyata benar, Max adalah orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hal itu membuat Max merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah melibatkan darah dagingnya sendiri. Untuk itu dia terpaksa menemui si biksu meminta bantuannya. Kembali ke arena, Jack akan melawan petarung pria paling kuat di penjara ini, yaitu Sancai, tapi bukan pacar Tomingse. Selesai ronde pertama, Max memberi arahan agar Jack menghindari pitingan lawan. Pertarungan semakin meriah dengan adanya rampak sekar di balik podium. Kalah dari pertarungan, kakak beradik ini kembali dimasukkan ke dalam sel dan Jack nampaknya terluka parah hingga Charlie khawatir melihatnya.
Keesokan harinya, Welles terlihat membuat sebuah video di depan penjara Hakan Maut yang menjelaskan kalau teman-temannya belum pulang-pulang juga semenjak menjenguk ayahnya di penjara ini. Untuk menghilangkan barang bukti secara fisik, pihak penjara terpaksa akan melenyapkan mereka berdua dengan cara eksekusi. Pernyataan Welles itu mengundang banyak perhatian, ditambah lagi dia membahas soal tinju bebas di penjara yang melibatkan kedua temannya itu. Yakin kalau mereka dipaksa bertarung oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. Jack dan Charlie dimasukkan ke dalam ruang eksekusi, tapi seperti biasa seorang biksu akan membimbing mereka sebelum menjalankan hukumannya. Tak lama kemudian, lampu penanda eksekusi mulai menyala, sengaja dapat dilihat oleh semua napi agar mereka semua ketakutan. Lampu merah mulai menyala, tanda kalau proses eksekusi telah selesai. Biksu itu lalu keluar, memimpin rombongan peti mayat berjalan melewati para napi lainnya. Dari kejauhan, si setan juga melihat rombongan itu, merasa lega karena sumber ancamannya telah disingkirkan. Beralih ke Kungkrit dan Satra berkemas membereskan alat-alatnya setelah mereka tahu situasi sudah tak kondusif lagi. Akibat dari live streaming Welles, polisi Myanmar akhirnya mau bertindak memperdalam kasus ini. Sementara dua peti jenazah itu berusaha kembali dibuka oleh si biksu. Ternyata Jack dan Charlie masih hidup. Jadi ketika mendapat bimbingan dari sang biksu, mereka justru mendapat kode agar melumpuhkan para penjaga. Warder setan akhirnya diamankan, tapi sayangnya dua keponakannya tak bisa ikut setelah melarikan diri duluan. Si biksu memberitahu kalau mereka bisa selamat berkat teman baik mereka. Dan juga ayah mereka sendiri. Jadi semalam Max menemui si biksu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga si biksu melaporkannya kepada pihak berwajib sebelum diadakannya eksekusi ganda. Si biksu juga memberikan surat penyesalan yang diberikan ayah mereka. I know I haven't earned my victory yet. Yang gak kalah penting, mereka juga akhirnya mendapatkan tanda tangan si ayah, sesuatu yang mereka inginkan selama ini. Dan film pun ditutup dengan Max yang masih diam di penjara sembari memandangi foto kedua anaknya. Ya, cerita ini mengingatkan saya pada peribahasa dari Itali, seedan-edannya kelakuan koloto, pastinya nolako, budoknya ciloko. Artinya, sejahat-jahatnya orang tua, tapi kalau udah urusan anak, mereka akan menjadi orang lemah dan bisa juga menjadi orang kuat. Asalkan anaknya selamat dan bahagia. Seperti yang dialami oleh Max, meskipun sempat durhaka, tapi pada akhirnya dia kembali ke habitatnya sebagai orang tua yang melindungi anak-anaknya. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Premios.